Mulai tertarik ke dunia politik itu sejak kapan? Kalau dunia politik ini pertama belajar dari pemilihan ini mungkin ya, pemilihan ketua himpunan mahasiswa jurusan. Itu ketua HMJ ya? Ya betul, itu momen terjun dunia politik pertama kali yang abang lakoni lah gitu. Kan. Alhamdulillah waktu itu terpilih ketua himpunan mahasiswa jurusan PMIPA. Betul. Tahun 2000 berapa ya? 2010 2011 kayaknya. 10 ya. Ya dari sanalah istilahnya kan ada ketertarikan lah dengan politik. Oh ternyata ketika kita berada pada posisi ketua, kita bisa menuangkan ide dan gagasan-gagasan kita untuk memajukan jurusan gitu. Karena waktu itu kelas jurusan kan. Begitu juga berjenjang akhirnya dari ketua jurusan terpilih jadi wakil presiden mahasiswa, ya Wasril presiden ya waktu itu ya. Presiden setelah abang jadi wakil presiden. Kemudian terjun ke masyarakat juga, sempat waktu itu melihat kondisi masyarakat lah. Ini kayaknya kita punya pengalaman, kita punya gagasan, kita punya ide, kemudian kita juga punya analisa gitu kan, bagaimana istilahnya membentuk karakter masyarakat itu gitu kan. Makanya sayang gitu loh ketika potensi yang ada pada diri kita diamkan gitu kan. Jadi akhirnya sekarang ya udah terjunlah ke sini gitu kan, ke dunia politik ini. Mudah-mudahan doa ini diaminkan gitu kan, dan benar-benar bisa tercapai besok. Ya ingin mengabdi memang setulus-tulusnya, istilahnya ingin mengabdi dengan sesungguh-sungguhnya, pokoknya totalitas lah besok gitu kan. Itu awal mula terjun dunia politik sampai saat ini. Makanya karena itu juga menarik memang politik itu kan, karena memang politik itu tidak bisa kita tinggalkan dari sendi-sendi kehidupan kita. Iya, mau tidak mau ya. Semua hal politik gitu. Betul. Mau apa aja kita politik. Tinggal sekarang kita memilih mau jadi penonton atau menjadi pemainnya ya. Termasuk mungkin dalam hal melamar istri pun kita harus berpolitik kan. Ya kan, bagaimana bernegosiasi dengan calon mertua. Mana istrinya ada di depan pula. Semuanya politik. Jadi nggak bisa kita hidup tanpa politik, itu nggak bisa. Karena politik itu adalah cara untuk mencapai satu tujuan, ya kan. Nah, kalau kita mengabaikan cara, tentu tujuan tidak tercapai, ya kan. Nah, itu. Dan jabatan politik kita bisa berkontribusi mungkin lebih besar. Iya, lebih besar lagi kan. Saya ingat salah satu program Bang Zikri waktu beliau jadi ketua HMJ MIPA itu meletakkan cermin. Oh ya, betul. Tapi hari ini masih ada. Masih ada ya? Masih Wah, ada. itu sama jariahnya luar biasa itu. Ketika di FKIP itu, ketika mahasiswinya ya, kalau mau berjilbab tuh nggak ada tempat berjilbab ya. Nggak ada tempat bercerminnya. Jadi Bang Zikri itu ketika beliau jadi ketua HMJ MIPA meletakkan cermin-cermin di lorong-lorong. Di lorong-lorong. Dekat gedung FKIP ya, di FKIP itu. Dan sampai sekarang masih ada ya? Masih ada. Terakhir ada satu tinggal. Ya, karena itu gini, kita mahasiswa FKIP tentu kan fashion kita kan berbeda jadi guru, dengan kan? Calon guru dengan anak hukum. Kalau hukum kan mungkin penampilannya istilah lebih elegan. Kalau guru ini kan rapi, yang mencerminkan seorang guru lah. Sosok pendidik ya. Wah, ini kadang ada teman-teman kita kuliah itu kan datang ke tempat kuliah nanti pakai baju kaos, kemudian celana lepis, itu kan kayaknya kurang. Ya kita belajar menghayati menghayati kita sebagai seorang guru itu dari sedini mungkin kan. Wah, ini biar jadi pengingat bagi kawan-kawan juga supaya penampilannya benar-benar seperti seorang guru dari zaman kuliah. Wah, udahlah kita pasang cermin itu. Jadi di cermin itu ada bacaannya. Abang masih ingat kata-kata yang Abang tulis di situ. Sudah seperti seorang gurukah penampilan saya hari ini. Betul. Iya, saya juga ingat tuh. Alhamdulillah dari 2010 sampai hari ini kemarin terakhir waktu ngantar adik untuk ngecek ruangan kuliah di FKIP, masih ada satu cermin. Yang di depan BEM depan ini sekretariat yang kimia. Prodi kimia kayaknya. Di bawah tuh ya? Di bawah. Oke. Masih ada. Ya, jadi Bang Zikri ini juga senior saya. Jadi beliau ini juga jurusan fisika ya. Kita sama-sama fisika. Sama-sama fisika gitu ya, di fisika. Beliau 2008, saya 2009 ya.
Dan waktu beliau jadi ketua MJMIPA, saya waktu itu diamanahkan jadi ketua pelaksana Olimpiade Subaksel. Iya, Subaksel waktu itu ya. Alhamdulillah sukses ya waktu Alhamdulillah sukses waktu itu. Ada dari Palembang ikut waktu itu ya. Palembang. Masih ada tuh fotonya. Sama Bu Noni kan. Wah, boleh tuh nanti di-share. Iya, panitianya pakai baju ungu-ungu. Batiknya dah. Iya, karena Bu Noni nih. Masih ada simpan bajunya. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Bermula dari tapi jadi himpunan mahasiswa jurusan yang waktu itu saya ingat juga ya ada drama-drama lah waktu itu ya. Saya ikut waktu ketika Bang Maulana Zikri terpilih waktu itu, dan situ ternyata barulah terpancing ya atau apa namanya ibaratnya tertantang ya, untuk gitu ya, lebih naik lagi levelnya. Makanya sehingga tahun berikutnya setelah beliau setelah Maulana Zikri jadi ketua MJMIPA, tahun berikutnya langsung jadi Wakpres ya, Wakpres BEM ya. Tapi setelah itu udah lama ya nggak ada muncul di perpolitikan. Akhirnya mulai muncul sekarang lagi. Iya, muncul sekarang. Oke, dan karena habis tidak lama setelah habis masa jabatan sebagai wakil presiden itu, memang Bang fokus di skripsi memang. Karena kita gini, Abang kan bukanlah dari keluarga yang bisa dibilang berlebih gitu kan. Misalnya keluarga Bang orang yang sederhana, jadi emang orang tua juga mengharapkan supaya Bang bisa lulus tepat waktu. Jadi begitu memang sudah menuntaskan jabatan wakil presiden, ya udah Abang fokus di skripsi gitu. Lagi pula presiden yang setelah Abang kan orangnya juga Abang percaya dan yakin dia kemampuannya lebih hebat lagi dia Bang gitu kan. Nah, ya Mas Ril lah orangnya kan. Iya. Nah, jadi dia udah lebih hebat lagi dari kita kan. Jadi kita tanpa kita bimbing banyak pun dia udah bisa berjalan dengan sendirinya, bahkan bisa memberikan gebrakan yang lebih luar biasa lagi dari program-program yang sudah kita buat sebelumnya gitu kan. Jadi ya udah habis dari jabatan wakil presiden itu Abang fokus skripsi. Fokus skripsi ya. Alhamdulillah ya bisa selesai 4 tahun lah sebagai aktivis kan. Ya. Aktivis juga bisa selesai 4 tahun gitu. Memang mentargetkan itu. Banyak orang bilang enggak mau aktif di organisasi nanti bikin takut telat lulus, ya. Tamat. Telat lulus ya. Enggak juga ya, tergantung orangnya ya. Bisa ya, tergantung orangnya. Tergantung kemauan. Abang kan masih muda, kemudian masuk ke ranah politik nih. Coba Abang hubungkan nih. Pemuda sama politik, apa yang Abang pikirkan? Pemuda bagi Abang suatu kekuatan besar. Kekuatan ya, oke. Ya, suatu kekuatan besar. Dan berpotensi. Berpotensi. Dan kalau politik ini cara kita dalam langsung aja ke tujuannya kan cara kita dalam bernegara gitu ya. Jadi peran pemuda untuk ikut andil dalam membangun negara ini. Nah, seperti dibilang Bung Karno lah kan, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Ya momen itu harus kita ambil gitu. Kita sebagai pemuda harus ngambil itu gitu kan. Lagi pula sekarang seperti kita ketahui ketika KPU sudah merilis daftar pemilih tetap, ternyata lebih dari separuhnya pemilihnya kan pemuda. Di atas 50%, Pak. Memang momentumnya pemuda kan. Jadi ya harus gitu nah pemuda itu. Karena pemilihnya sebagian besar pemuda, kemudian pemuda juga punya kekuatan besar. Ya terjun dong gitu nah. Jangan diam diri gitu nah. Jangan berdiam diri, apalagi kita punya pengalaman, punya gagasan gitu kan. Kita punya perencanaan nih, punya langkah-langkah. Wah, menurut kita sebagai pemuda seharusnya untuk memajukan skala daerah lah dulu kan, karena kita dewan untuk daerah kan. Nanti baru skala besarnya nanti ke nasional gitu kan. Wah, daerah kita punya potensi ini nih, kita berdasarkan pengalaman kita. Problem di daerah misalnya anak mudanya masih banyak yang nganggur gitu kan. Anak mudanya banyak yang terkendala dalam dunia pendidikan gitu kan. Kita sebagai yang punya pengalaman, punya gagasan, kita tahu nih solusinya apa gitu kan. Misalnya yang nganggur ini barangkali kita bikin
semacam perkumpulan, kemudian perkumpulannya kita mitrakan kepada perusahaan, jadi kerjasama gitu. Kolaborasi lah ya. Contoh misalnya di tempat abang tuh ada beberapa perusahaan, misalnya ini kalau mau berhubung dengan pihak swasta yang ada di daerah. Oh, tempat kita ada perusahaan ini butuh tenaga kerja misalnya kan, butuh tenaga kerja, butuh tenaga pengadaan barang gitu kan. Oh, kita punya pemuda-pemuda yang juga nganggur. Ya udah bikinkan semacam badan hukumnya, hukumnya, kemudian ya kita mitrakan gitu. Kita atur gitu kan bagaimana mereka bekerja di bawah kontrol sebuah badan hukum gitu kan. Sehingga mereka semuanya memiliki pekerjaan yang mana pekerjaan itu nanti walaupun istilahnya bahasanya tuh ini jadi kerja di perusahaan dulu nih, menjadi batu loncatan gitu kan, supaya nanti dia bisa punya modal, barangkali dia bisa dapat pengalaman juga, Bu? Iya, cari pengalaman, kemudian dia bisa menjadikan batu loncatan itu untuk berpikir lebih luas lagi. Ini sudah punya modal nih, wah bisa dikembangkan nih modal nih, jadi apa gitu kan. Contoh misalnya di daerah Abang itu potensi terbesarnya adalah sawit, ya kan. Kemudian Abang punya seorang guru, kebetulan gurunya ini juga semacam tokoh masyarakat lah yang peduli tentang masyarakat juga. Dia berhasil membuat kertas itu dari pelepah kelapa sawit. Nah, dia alumni pendidikan kimia Unja angkatan pertama, tapi beliau sudah almarhum. Kebetulan dia juga guru abang, pelatih abang di Persaudaraan Setiati Trate kan, dia pelatih juga. Tapi dia juga rajin bikin penelitian atau misalnya pecinta lingkungan juga. Pokoknya semua kegiatan sosial dia ikut gitu. Orangnya nggak bisa diam diri gitu kan. Sampailah akhirnya dia bisa ngebimbing anak MTS kalau tidak salah di Muara Bungo. Bisa bikin itu kertas itu dari bahan pelepah kelapa sawit. Nah sementara di daerah Abang tuh kelapa sawit itu bisa dibilang sangat banyak itu kan. Nah, barangkali kalau itu bisa dikembangkan menjadi badan usaha BUMDes, badan usaha milik desa dengan pembimbingan atau bimbingan kita gitu kan. Atau misalnya potensi-potensi lain yang bisa diangkat dari satu desa gitu. Kita kan punya punya pengalaman, punya ide yang bisa kita tuangkan di situ gitu kan. Banyak sebenarnya yang bisa diangkat dari desa itu gitu. Selain mengarahkan anak-anak muda yang nganggur ini ke bermitra bekerja dengan perusahaan, atau kita arahkan dia untuk membentuk atau membuat usaha sendiri ketika dia sudah punya modal gitu kan. Nah, sampai akhirnya nanti jika memang dominan, Abang melihat memang bisa dibilang masih sebagian besar anak-anak di desa itu, di daerah itu masih banyak yang pendidikannya hanya sebatas sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas gitu kan. Ya harapannya ketika dia sudah mampu secara finansial, punya usaha mandiri, kemudian atau punya penghasilan sendiri, punya tabungan, Abang tetap cenderung untuk mengarahkan mereka, ayo sambil kuliah yuk gitu. Nah, karena kita ya menghadapi ini lagi kan tantangan global ke depan. Ya, dimana ya kita tahu ada bonus demografi, target Indonesia 2030-2040, Indonesia memasuki bonus demografi, seiring sejalan juga dengan rencana besar Indonesia Emas 2045 ya kan. Nah, itu kan tentu harus disiapkan. Nah, anak-anak yang sekarang inilah istilahnya harus membekali diri gitu dengan pendidikan yang layak, kemudian kemampuan khusus gitu. Nah, jangan nanti dia misal dia sekolah kejuruan, ngambil program studi komputer gitu kan. Tapi ketika dihadapkan dengan komputer dia ngeblank gitu. Nah, jadi yang perlu tekankan itu juga. Jadi miliki kemampuan itu yang khusus gitu. Nah, jangan setengah-setengah itu kan. Terus yang Abang ingin perjuangkan lah ya, misalnya dari permasalahan yang Abang temui mungkin di masyarakat, apa yang mau Abang perjuangkan kalau saya memang terpilih nanti sebagai anggota DPRD Kabupaten Tebo? Kalau
yang diperjuangkan kalau abang sih semuanya harus seiring sejalan ya. Kalau fisik mungkin kalau di sana juga butuh, misalnya kalau di tempat abang tuh sebagian besar tuntutan daripada masyarakat tuh kebanyakan misalnya tentang jalan-jalan ke kebun misalnya gitu kan, supaya mereka memudahkan akses mereka dalam mengeluarkan hasil kebun mereka. Jelas fasilitas lah. Kemudian itu juga ingin abang dorong ke depan gitu kan. Termasuk di sana juga ada beberapa daerah yang masih bisa dibilang fasilitas seperti jalannya itu, fasilitas umumnya banyak yang belum memadai juga gitu kan. Itu tetap abang dorong juga menjadi target utama supaya ekonomi mereka juga terangkat. Ketika ekonomi mereka terangkat, ujung-ujungnya nanti abang harapkan ketika memang ekonomi terangkat itu anak-anak mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Gitu. Berarti fokus tetap juga ke pendidikan ya? Gitu. Karena background ya. Karena gini, kita nih kalau berbicara masyarakat ini kan tidak hanya saat itu saja, kita kan berbicara juga untuk beberapa waktu ke depan. Ada hubungan antara generasi milenial dan Gen Z sama bonus demografi serta era industri 4.0 yang mulai bergeser ke era industri 5.0 yang juga bisa dibilang yang sudah dikenalkan sama negara Jepang itu society 5.0 gitu kan. Nah, ini semuanya menurut abang seiring sejalan gitu. Pertama, era industri 4.0 ini meliputi teknologi, kemudian internet, ya kan. Nanti juga masuk ke 5.0 kesejahteraan masyarakat nanti itu. Nah, teknologi dan industri internet ini, cyber itu yang menguasai siapa? Tentu kan anak-anak milenial, milenial dan juga Gen Z yang sekarang zamannya gadget gitu kan, mainnya handphone gitu. Nah, tujuannya kemana? Tujuannya juga mempersiapkan antara era industri 4.0, kemudian siapa yang akan terlibat di sana, dan kondisi bangsa kita ke depan di 2030-2040 yang memasuki bonus demografi itu. Jadi kan ini kan sepaket. Gitu kan? Nggak bisa sendiri-sendiri ya? Nggak bisa, harus seiring sejalan gitu. Nah, ini bonus demografi yang akan terjadi besok apa? Besok yang akan terlibat di sana adalah di mana banyaknya usia produktif yang akan membutuhkan pekerjaan di sana gitu kan. Siapa ini? Ya anak milenial dan Gen Z yang sekarang ini besok itu gitu kan. Nah, zamannya besok itu seperti apa? Ya zamannya era 5.0 gitu. Nah, bahkan ada abang sering juga diskusi dengan istri kan. Istri bilang, bang, gini bang, Jepang kan sudah mulai mengenalkan era industri 5.0 itu, katanya kan, dimana besok ke depan misalnya kan ngantar belanja itu sudah pakai drone gitu kan, nggak ada lagi Gojek, itu nggak ada. Kalau sekarang kan memang lagi musimnya Gojek gitu kan, besok mungkin Gojeknya drone terbang di udara berseliweran gitu kan. Itu semua itu kan harus dipersiapkan oleh kita anak milenial. Abang terus terang lah, sebagai seorang guru kemarin waktu di sekolah, zamannya COVID, ya kan, semuanya kan serba daring. Zoom, pakai apa? Iya nggak? Nah, tenaga pengajar itu dominan masih banyak yang orang-orang tua juga. Sehingga mereka itu untuk proses daring itu, jangankan daring, cara ngedownload Zoom itu aja mereka bingung gitu. Nah, tolong ajarin gitu kan. Artinya memang belum ke fitur ya? Gitu. Nah, belum lagi masuk ke fitur bagaimana mengundang menge-share undangan untuk Zoom itu gitu. Nah, ke depan kan yang akan dihadapi seperti ini. Seperti itu gitu kan. Nah, terlebih juga sekarang apa-apa semuanya serba internet gitu. Nah, siapa yang bisa mengisi itu kalau bukan anak muda?
yang memang sedang menguasai itu. Berarti harus dipersiapkan ya. Persiapkan. Iya, iya. Kalau nggak tidak bisa ada, nggak bisa kita abai di situ. Gitu. iya. Memang harus dipersiapkan dari sekarang. Kalau tidak disiapkan, maka nanti khawatirnya pemuda itu udah nggak relevan lagi ya. Ya, nggak relevan. Nggak terpakai. Nggak terpakai. Padahal tadi Abang bilang di awal, pemuda itu dia memiliki energi yang kuat, ya, punya potensial. Punya power, ya. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, ya dia udah lupa lagi ya. Oke. Terus kita juga bangkitkan lah sebagai pemuda ini peduli. Kita harus menyiapkan regenerasi setelah kita juga gitu nah. Karena kan ya seperti yang dibilang orang-orang kan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya gitu kan. Di masa kita ya kita berperan lah secara besar gitu nah. Untuk bangsa kita, negara kita, untuk daerah kita, gitu, untuk dusun kita, gitu kan, ya kita persiapkan generasi mudanya, gitu. Nah, karena abang di sekolah pun abang selalu bilang sama anak-anak, bapak selalu ingin memberikan yang terbaik kepada kalian saat mengajar. Kenapa? Karena hari ini bapak ngajar kalian, seperti itu. Dan besok bapak yakin kalian yang akan mengajarkan anak bapak gitu. Jadi bapak hari ini ngajar justru mempersiapkan guru untuk anak bapak besok seperti itu. Ya kan, makanya benar yang dibilang setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya gitu. Kita sebagai pemuda hari ini persiapkanlah gitu nah. Ya, seperti Wasril sekarang jadi guru juga kan. Ya kita ngajar anak kita tuh totalitas lah kita di sana karena kita berpikirnya nggak usah saya ingin bangun anak gini, nggak usah, pikir sederhana aja dulu. Saya sedang mempersiapkan guru untuk anak saya besok. Kita kan sayang dengan anak kita kan. Iya. Gitu aja, jadi ya terus sertalah kita gitu nah. Siap untuk mempersiapkan generasi ke depan. Strategi ya Bang untuk bisa memenangkan kontestasi politik 2024. Strategi balik lagi ke cerita tadi era industri 4.0 gitu kan, di mana orang-orang sekarang mau tidur yang lihat handphone, ya kan, mau apa-apa handphone. Kalau kata Bang Tore itu ke toilet pun kadang juga. Iya, kadang di WC paling tidak baca berita ya kan, handphone. Jadi bisa dibilang abang berusaha untuk 50-50 lah antara serangan darat sama serangan udara ya. Iya. Sosialisasi secara virtual. Baik yang secara melalui medsos juga gitu kan, baik pajangan melalui spanduk baleho juga gitu kan. Karena abang kan di daerah ya, di daerah ini kalau yang orang tua usia dari 50 ke 17 sampai 50 tahun mungkin memang masih main handphone ya kan. Ketika kita post sosialisasi kita di Facebook, kemudian Instagram, mungkin mereka bisa baca. Kemungkinan bisa terjangkau ke mereka ya. Tapi sebagian besar juga di daerah itu ada yang juga tidak punya handphone gitu. Artinya kan dia butuh gambar kita juga ada di lingkungan mereka. Spanduk gitu. Spanduk. Jadi strategi abang untuk memenangkan pesta demokrasi ini 50-50 antara publikasi secara langsung dan juga publikasi melalui media sosial. Seperti itu. Oke. Kalau program-programnya ada? Program ada. Yang jelas abang yang pertama tentu di bidang fisik tadi. Ya kan? Sarana tadi. Memudahkan akses jalan ke kebun-kebun gitu nah. Karena itu tadi kita kan program kita ini kan wakil masyarakat, wakil rakyat. Menyesuaikan dengan masyarakatnya. Yang dibutuhkan masyarakat di desa apa? Masyarakat desa dominan sebagai petani, pekebun. Ya udah, paling tidak akses jalan utama ke kebun, istilahnya akses jalan utamanya lah nanti kan. Itu yang kita bantu dulu. Kita perbaiki sehingga tidak ada kendala jalan bagi mereka. Nah, ketika ekonomi keluarga mereka mampu karena hasil kebunnya juga lancar gitu kan. Nah, fokus kedua bang tetap pada dunia pendidikan. Pendidikan ini baik pendidikan formal maupun istilahnya juga pendidikan agama. Karakter juga ya. Pendidikan agama, karena tanpa agama istilahnya pendidikan formal yang tadi juga menurut abang kurang afdol lah gitu nah. Karena agama ini sebagai kontrol kita gitu kan.
Jadi sering sejalan gitu. Maksudnya contoh misalnya di pagi anak sekolah formal gitu kan, sore mungkin memberikan masukan ataupun saran kepada perangkat desa, dalam ini kades mungkin kan, ayo kita giatkan pengajian sore atau madrasah sore gitu kan. Ya intinya abang fokusnya ke fisik juga, ke pendidikan juga, kemudian ke pemuda, bidang olahraga juga gitu kan. Abang sangat ingin mengajak anak muda nih untuk gini, untuk menghadapi bonus demografi itu yang katanya 2030-2040 itu kan anak muda. Nah, anak mudanya ini harus kuat secara fisik juga dong gitu nah. Bukan anak muda yang kemudian lemah, pintar tapi lesu ya, di rumah aja gitu kan, tidak ada energi. Ya udah, kita selain dia pendidikan otaknya juga kita ini, fisiknya juga kita siapkan gitu. Jadi olahraga pun ke depan bagi anak-anak muda abang giatkan juga gitu nah. Karena kalau abang ingat lagi SMP dulu, biasanya ada pertandingan olahraga antar sekolah tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten juga gitu kan. Itu tuh sebenarnya bagus gitu kan. Yang sekarang abangnya udah mulai jarang gitu nah. Karena pemudanya mungkin udah sering di rumah. Iya, karena lebih ke main Android, tapi Androidnya digunakan main game yang sifatnya istilahnya kalau main game oke lah, tapi ingat waktu gitu nah. Kapan waktu kita ibadah ya, kapan waktu kita untuk untuk belajar. Tapi ini yang jadi kecenderungan, soalnya ya abang kan pernah jadi guru ya kan. Di sekolah itu ada beberapa orang anak yang laki-laki misalnya kan. Pas abang ngajar dia ngantuk, lesu. Padahal metode ngajarnya udah dibuat semenarik mungkin gitu kan. Tapi dia lesu. Ketika ditanya, wah semalam tidur jam 3 Pak. Ngapain? Main game gitu kan. Jadi kalau main game boleh, tapi ingat waktu dong gitu. Jaga juga kesehatan. Karena yang kita hadapi besok tantangannya lebih besar gitu. Nah, kita harus jadi pemuda yang punya sehat jasmani, rohani, serta pikiran juga gitu kan. Itu jadi persiapan abang juga. Mungkin maraknya game online yang lupa waktu ini tadi bisa sedikit kita alihkan dengan olahraga langsung, misalnya bermain bola kaki, bermain voli. Bukan e-sport tapi emang real sport ya. Real sport, tapi ya seimbang lah gitu. Nah, yang e-sport juga oke gitu kan, real sport juga oke gitu. Sejalan lah gitu. Nah, jangan e-sportnya sampai lupa waktu tadi gitu nah. Sehingga nanti khawatirnya pemudanya banyak hal-hal yang harusnya dia bisa lakukan ya dengan memanfaatkan waktu, tapi karena kebanyakan di gadget akhirnya ya terbuang begitu saja gitu kan. Lalu pula pemuda ini banyak event yang bisa kita ikuti loh. Ya kan? Ada lomba. Mulai dari bidang agama ada MTQ tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan dunia gitu kan. MTQ tingkat dunia kan juga ada. Ya, ada. Nah, bidang agama, kemudian bidang kesenian, Porseni. Bidang kesenian juga ada. O2N. Peksiminas, O2SN. Bidang olahraga banyak, Porda, Porprov, ya kan. Porprov sama Porda sama lah. Porkap, olahraga kabupaten, Porprov, olahraga provinsi, Porwil, olahraga wilayah ya kan, sampai PON, bahkan nanti SEA Games, Asian Games ya kan. 3 tahun. Nah, kalau misalnya anak mudanya giat olahraga, mungkin mendatangkan rezeki dan masa depan yang baik bagi dia dari dunia olahraga barangkali. Ya kan, kita banyak tahu lah, contoh nih karena abang hobi poli ya kan. Ada Ripan Nurmulki, pemain poli asal Merangin yang akhirnya diangkat jadi polisi. Ya kan? Kemudian ada Rendita Mamilang. Nah, itu pemain poli. Tapi karena kehebatan dia membela tim Bayangkara Samator, diangkat jadi polisi oleh Pak Kapolri kan. Jadi sebenarnya dari olahraga itu juga bisa mengangkat derajat ya. Bisa mengubah nasib kita juga gitu loh. Di bidang MTQ pun juga gitu. Sekarang kan kita lihat kampus-kampus banyak yang misalnya diterima mahasiswa kedokteran kuliah gratis dengan syarat hafal Al-Quran 30 juz. Ya kan? Betul. Itu kan bisa ngerubah nasib dari nasib anak muda sekarang lah ya. Juga, gitu nah.
Tapi nggak ada Bang ngelihat misalnya juara satu e-sport bisa jadi kuliah kuliah kedokteran gratis, belum ada kan. Makanya imbangnya aja. Jadi hobi boleh tapi imbangi juga dong gitu. Nah. Oke. Baik, jadi pandangan imbangnya kan. Strateginya lewat jalan darat, lewat jalan udara juga tetap dilakukan dan juga semua mungkin mendekat, tapi dilihat dari polanya tadi ujung-ujung itu ke pendidikan ya, itu yang menjadi core perjuangan lah Bang Negeri ya. Baik, ini sepertinya waktunya sudah tidak terasa, udah mau setengah jam lebih nih kan. Mungkin bisa memberikan closing statement ya Bang terkait pembicaraan kita pada malam ini terkait pemuda dan pendidikan, kemudian juga pentingnya kita ikut serta ya untuk berada di ranah politik, karena memang banyak yang mengatakan tuh kan politik kan kotor. Kalau kita masuk ke situ tuh nanti kita akan dicap sebagai orang yang tidak baik. Nah, mungkin bisa memberikan closing statement-nya terkait hal itu. Anak muda punya kekuatan yang besar, di mana dengan kekuatan besar itu dia bisa merubah semua stigma yang ada di masyarakat. Termasuk tadi yang dikatakan pemikiran orang-orang bilang bahwa politik itu kotor gitu. Nah, maka dengan energi besar kita jadilah pemuda yang kemudian terjun ke dalam politik itu, membersihkan itu. Gitu kan. Ketika misal gitu kan, ketika kita menjadi anggota dewan dari utusan pemuda misalnya kan, ya kita berusaha lah untuk menjadi anggota dewan yang istilahnya memang totalitas, tidak terlibat korupsi, nepotisme dan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, kemudian kita tunjukkan bahwa dengan politik ini bisa membangun masyarakat yang baik, masyarakat yang kemudian bisa sejahtera gitu. Nah, jadi gunakanlah gitu. Nah, jelas sebagai pemuda turunlah kita, ikut sertalah kita, berkontribusilah kita di politik itu, entah itu kita sebagai pemainnya atau kita justru sebagai pemilihnya di sana gitu. Nah, salurkan istilahnya suara kita kepada istilahnya orang pemuda yang memang bisa kita percaya bisa merubah itu. Jelas itu. Terakhir, mohon doa dan dukungan. Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Dapil 4 Kabupaten Tebo, Kecamatan Tujuh Koto Ilir, Kecamatan Tujuh Koto, Kecamatan Serai Serumpun dan Kecamatan Tebo Ulu. Mohon dukungannya untuk saya sebagai calon anggota legislatif dari Partai PKS dengan nomor urut caleg nomor 8. Terima kasih. Baik, terima kasih ya pada Bang Rezeki sudah menyampaikan kepada kita terkait apa-apa sih yang sudah beliau lakukan selama ini, kemudian pandangan-pandangan beliau terkait pemuda, terkait pendidikan, arahnya kemana aja udah jelas nih ya, bahwasanya arahnya tuh ke teknologi. Tinggal bagaimana pemerintah kan dia punya wewenang lah untuk bisa mempercepat menyiapkan pemuda itu. Nah, maka Bang Rezeki pun terjun ke ranah politik dalam rangka untuk mempercepat para pemuda itu bisa lebih berenergi, bisa lebih mempersiapkan diri untuk masa depan, sehingga pemuda ya kita harapkan menjadi memang benar-benar terbukti bahwasanya kamu ini bisa memecahkan masalah di masa depan. Kalau tidak disiapkan gimana memecahkan masalah ya kan? Betul. Maka dengan adanya pemuda yang mewakili di lembaga legislatif tentu akan bisa menyuarakan terkait kepemudaan itu ya. Betul. Baik, terima kasih Bang Rezeki udah datang ke sini ya, jauh-jauh dari Tebo. Besok udah ketemu lagi ya, insyaallah. Oke, siap. Semangat, Bos Triel juga semangat nih. Sama-sama. Oke, baik, saya Wasit Tanjung mau undur diri. Ini Bang Rezeki. Dan saya Maulana Zikri juga undur diri. Oke, saya akhiri bila tabidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam.